Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dalam perkuliahan kimia, pengantar biokimia ya. Masya Allah. Oh, ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang protein. Kemarin kita udah membahas tentang karbohidrat, karida ya. Kemudian tentang lipid, lemak, minyak. Dan sekarang kita membahas tentang protein. Di sini ada kemiripan dengan karbohidrat ya. Jadi ada beda dengan lemak atau lipid, itu tidak memiliki struktur yang homogen atau seragam ya. Jadi nggak punya struktur basicnya. Jadi bisa macam-macam pengkelasannya. Nah, untuk protein sendiri ini dia memiliki dasar struktur. Misalnya kalau amilum, ya, amilum itu kalau misal kita hidrolisis itu kan akan menjadi monosakarida ya, akan menjadi glukosa, akan menjadi monosakarida ya, bisa heksosa, bisa treosa dan lain-lain. Nah, kalau untuk protein sendiri, protein kalau misal kita hidrolisis, artinya kita pecah gitu, nanti dia akan menjadi asam amino. Asam amino itu merupakan struktur yang paling sederhana dari protein. Asam amino ya, catat ada asam, ada amino. Jadi ada gugus asam, ada gugus amino. Amino sendiri itu merupakan bata. Tapi karena ada asam, itu berasal dari suatu asam. Asam apakah itu? Itulah asam brai. Oh, belum ada strukturnya. Ini. Ini. Nah, ini dia. Ini adalah asam yang dimaksud sini ya. Ini adalah asam yang dimaksud. Ini merupakan gugus karboksilat. Gugus karboksilat yang menjadikan asam amino itu menjadi asam. Sedangkan ini merupakan gugus aminonya yang umumnya kita tahu dalam bentuk NH4OH ya. NH4OH itu merupakan senyawa basa ya. Oke, kita mulai dari sini. Protein asal katanya dari protos atau proteos. Protos atau proteos. Prototype, pertama atau utama ya. Pertama atau utama. Kita tahu prototype ya. Prototype itu produk pertama. Lanjut, enzim. Enzim adalah suatu protein, zat yang mempercepat jalannya proses kimia dalam tubuh. Jadi ada banyak sekali protein di dalam tubuh kita itu ya. Ada enzim, bentuknya itu ada enzim, ada hemoglobin, ada antigen, dan macam-macam. Kenapa disebut pertama atau utama ya? Karena protein ini merupakan zat pembangun tubuh gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada protein, ini badan kita nggak bisa berkembang nih. Kalau beda dengan karbohidrat atau lipid, itu sebagai utamanya sebagai energi ya. Apalagi kita seakan-akan nggak bisa hidup tanpa karbohidrat, nggak bisa hidup tanpa nasi. Padahal itu sebenarnya hanyalah energi aja. Jadi kita makan nasi, itu utamanya, fungsi utamanya adalah energi. Begitu juga dengan lipid. Lipid mengandung energi yang cukup besar gitu ya. Dan yang paling kita tahu lipid itu merupakan pelindung dan otak juga. Nah, sedangkan untuk protein sendiri ini merupakan zat yang utama untuk membangun tubuh. Nah, ada enzim. Contohnya adalah enzim. Kenapa enzim itu penting? Tanpa adanya enzim, reaksi-reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu nggak akan ada. Enzim merupakan biokatalis. Seperti halnya di lab, katalis ya. Seperti halnya di laboratorium, untuk bisa memproduksi suatu zat, itu yang awalnya diproduksi bisa setahun, ini bisa dilakukan dalam 1 hari. Itu sangat efisien. Karena kalau misal 1 tahun kita tungguin, itu pun belum tentu jadi gitu. Tapi kalau misal 1 hari kita produksi, itu bisa lebih efektif. Dan lagi pula itu tidak mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dihasilkan gitu.
Nah, itu adalah katalis. Di dalam tubuh sendiri ada yang namanya enzim. Itu merupakan katalis biologis. Jadi katalis alami gitu ya. Mungkin setara dengan herbal gitu. Antara obat dokter dengan obat herbal gitu, alami gitu ya. Nah, jadi ada katalis biologis. Nah, katalis biologis ini ada di dalam tubuh kita sendiri dan itu aman ya. Karena ya enzimnya ada memang bagian dari tubuh kita juga. Tanpa adanya enzim apa yang terjadi? Kalau misal kita makan sesuatu, misalnya makan nasi misal, nggak ada enzim nih, nggak ada enzim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nasi itu akan keluar sebagai nasi lagi. Makan gula gitu ya, makan gula atau makan amilum, makan pati, makan oh, kentang gitu ya. Nah udah gitu kita makan, itu nggak ada enzim nih, nggak ada amilase. Nah akhirnya apa? Kentang nanti pagi-pagi itu di WC akan keluar berupa kentang lagi. Nggak ada yang namanya penyerapan, nggak ada yang namanya reaksi metabolisme penyerapan zat-zat gizi untuk bisa diserap oleh tubuh. Itu nggak ada. Karena apa? Nggak ada enzim, nggak ada yang mempercepat reaksi. Nah, betapa pentingnya enzim, akhirnya apapun yang kita konsumsi itu hasilnya akan percuma. Itu hanya akan sekedar lewat-lewat aja. Itu pentingnya enzim, ya. Kalau di lipid kan ada lipase ya. Terus macam-macam bentuk enzim. Kemudian ada hemoglobin. Apa sih hemoglobin? Hemoglobin itu adalah sel darah merah ya. Jadi eritrosit itu kan sel darah merah. Nah, di dalam eritrosit itu ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi angkotnya itu adalah hemoglobin. Nah, jadi kita tahu yang namanya darah. Kalau misal kekurangan darah kita pingsan ya. Kehabisan darah kita gone bye bye gitu. Nah, itu adalah hemoglobin itu sendiri itu merupakan sebuah protein ya. Kemudian ada yang namanya antigen. Antigen adalah zat yang berperan melawan bakteri penyakit. Itu pun adalah protein. Antigen. Ada antibodi ya. Antigen, antibodi. Kemudian protein itu ada dua jenis. Ada protein dari hewan dan ada protein dari tumbuhan. Kalau protein dari hewan kita tahu seperti misalkan ayam. Misalkan, oh ini ada nih tertulis nih. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada telur ayam, ada susu sapi ya. Ada jangan lupa segar. Nah, udah gitu ada keju. Keju susu tidak segar. Bandeng udang segar. Kalau tidak segar nggak ada protein, walau alam ya. Ada kerang juga. Itu merupakan salah satu jenis beberapa jenis protein di antara sekian banyak protein yang ada. Kemudian dari tumbuhan. Untuk yang dari tumbuhan contohnya beras tumbuk merah, beras giling, kacang hijau, kedelai basah, tepung terigu, jagung kuning, pisang Ambon, durian. Durian juga ternyata mengandung protein nabati ya. Yang mungkin kita tahu paling kita kenal itu adalah tahu ya. Terus ada tempe, kacang kedelai. Dari kacang kedelai mana kacang kedelai? Kedelai basah. Nah, itu merupakan beberapa jenis sumber protein yang merupakan protein nabati. Nah, protein nabati itu, ini peristiwanya nih. Jadi CO2, H2O, dan nitrogen itu masuk ke dalam tumbuhan. Jadilah protein nabati. Itu adalah peristiwa dari fotosintesis yang kita tahu, ya kan? Jadi fotosintesis itu kan membutuhkan karbon dioksida dan air. Kemudian nitrogen itu masuk dari akar ya. Nitrogen masuk dari akar dari tanah. Nah, kemudian oleh bakteri leguminose itu ya.
Nah, kemudian masuk ke dalam tumbuhan, jadilah protein nabati. Kemudian protein nabati nanti dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia juga. Nanti hewan itu jadi memiliki protein hewani, ya. Kalau dari protein hewani kemudian dimakan oleh eh, hewan pemakan daging karnivora gitu ya, apa yang terjadi? Ya sebenarnya itu yang umumnya tidak diperbolehkan karena hewan-hewan yang bercakar dan bertaring. Jadi memang sebaiknya makan sumber yang dari alam, itu seperti tumbuhan, itu adalah sumber makanan primer. Nah, adapun yang sedikit jauh dari sumber primernya itu, sumber utama yaitu yang dari alam, itu adalah eh, hewan herbivora ya, hewan herbivora itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misal udah masuk ranah terlalu jauh yaitu hewan karnivora, itu yang biasanya tidak diperbolehkan. Kenapa? Yaitu aturannya. Nah, kemudian jika tubuh kekurangan energi dari karbohidrat atau lemak, maka protein bisa juga jadi energi. Jadi bisa dikonversi jadi energi juga kalau nggak dapat asupan karbohidrat ataupun lemak. Komposisi unsur kimia dalam protein ada karbon, hidrogen, oksigen. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen ini adalah yang utama ya. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu adalah yang utama dari protein, dari asam amino. Kemudian ada belerang, ada fosfor, itu adalah yang sunahnya ya. Jadi bisa ada, bisa enggak, tergantung dari asam aminonya kategori jenis apa. Nah, berapa massa dari protein? Massa dari protein itu bisa dihitung melalui massa dari nitrogennya. Jadi kita bisa melihat berapa banyak sih protein yang dikandung dalam suatu makanan. Kita bisa menghitungnya dari kadar nitrogen yang bisa diukur gitu ya, yang bisa diukur. Karena so pasti gitu, di dalam protein itu pasti ada nitrogennya. Dan nitrogen itu yang udah ditemukan bagaimana cara mengukurnya dan sebagainya. Cara metode untuk mengukurnya itu menggunakan metode JEDAL ya. Caranya asam pekat ditambahkan ke dalam pangan. Nantinya kan akan semacam terbakar gitu ya. Sehingga nantinya akan diperoleh kandungan nitrogennya. Kandungan nitrogennya ini dikalikan 6,25. Dari mana kandungan nitrogen dikalikan 6,25? Ini nantinya, ini kan kandungan nitrogen itu kan sekitar 16% ya. Jadi 16% nanti kalau dikali 6,25 itu nanti hasilnya adalah kandungan total dari nitrogennya yaitu 100% ya, kandungan total dari nitrogennya. Kemudian massa molekul protein itu bisa jadi 5.000 sampai jutaan. Kita tahu ada yang namanya, bukan kita tahu ya, mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Tapi nanti kita akan pelajari tentang peptida ya, peptida. Nah, ada yang namanya, kalau di karbohidrat itu ada yang namanya polisakarida. Jadi sakarida, monosakarida, tapi ada banyak sekali sehingga jadi kompleks. Contohnya amilum, pati, selulosa. Nah, itu merupakan polisakarida. Jadi sakaridanya ada banyak. Tapi kalau di dalam protein ada yang namanya peptida ya. Peptida itu yang menghubungkan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain. Ini adalah peptida. Dan ada polipeptida, artinya peptidanya itu ada banyak. Nah, untuk polipeptida sendiri biasanya minimal ada 50 unit asam amino. Ya, minimal 50 unit asam amino baru kita sebut dengan polipeptida. Kalau kurang dari 50 tapi lebih dari 2 dipeptida, tripeptida, ya lebih dari beberapa peptida, maka itu kita sebut juga
Kalau di karbohidrat ada yang namanya oligosakarida. Kalau di sorry. Kalau di protein kita kenal namanya oligopeptida. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi hidrolisis protein oleh asam atau enzim itu nantinya akan menghasilkan asam amino. Jadi dari polipeptida ini merupakan struktur dari protein. Ini kalau misalnya kita pecah-pecah, nantinya akan ikatan peptida ini akan terputus-putus sehingga jadilah asam amino. Dan asam amino itu susunan beda-beda. Ada macam-macam asam amino. Kalau di amilum misalnya, itu terdiri atas glukosa. Rantai glukosa bisa jadi 1,4 gliseraldehida gitu. Ikatan 1,4 atau ikatan 1,6. Ikatan 1,6 itu kan yang ikatan bercabang itu ya, amilopektin. Nah, kalau di ikatan rantai lurus itu kan amilosa. Iya, ayah ngajar dulu sayang. Nah, jadi untuk kandungan, jadi di dalam rantai protein itu ada macam-macam jenis asam amino dan jarang ada yang seragam. Misalkan glisin semuanya glisin, nggak ada. Jadi berbeda seperti karbohidrat. Tapi kalau di protein itu ada macam-macam. Jadi rangkaian atau rantainya itu beraneka ragam jenis asam amino terikat melalui ikatan peptida namanya. Ikatan peptida. Nah, protein ini sangat rapuh ya. Dia dipengaruhi oleh suhu tinggi, pH, dan pelarut organik. Kita tahu sendiri di telur misalkan. Putih telur itu kalau misalnya digoreng, itu kan nantinya akan jadi membentuk koloid ya. Membentuk koloid jadi putih. Itu sebenarnya ikatan peptidanya udah terputus-putus. Akhirnya terbentuk jadi seakan-akan gumpalan putih. Jadi itu sebenarnya bukan jadi jadi malah menyatu, tapi sebenarnya ikatan peptida yang terputus sehingga muncul wujud aslinya. Jadi seakan-akan ini kayak kalau misal masih ada ikatan peptida itu seperti ganteng gitu ya, tapi kalau ikatan peptidanya atau ikatan peptidanya udah putus-putus, itu topeng gantengnya seakan-akan dibuka gitu sehingga akhirnya kelihatan wajah sebenarnya putih gitu. Tapi kalau putih telur belum digoreng, ikatan peptidanya masih ada, itu kan transparan ya. Oleh suhu tinggi, pH, dan pelarut organik, sensitif banget. Nah, kemudian inilah yang kita kenal dengan asam amino. Hasil hidrolisis dari protein akan terbentuk asam amino. Asam amino itu rumus umumnya ada amina di sini NH3+, ada karboksilat, asam karboksilat di sini gugus karboksilat, ini COO ya. Sama juga dengan ini, kita ingat lagi ya, jangan lupa CH3COOH. Nah, ini merupakan asam asetat ya. Terus ada juga C17H35COOH. Ini adalah asam stearat ya. Asam stearat. Stearat apa? Lipid ya. Jadi ternyata bedanya antara lipid dengan asam amino, lipid dengan protein itu bedanya bukan hanya gugus karboksilatnya aja yang ada, tapi gugus aminanya juga itu ada bentuk protein atau asam amino. Kemudian R ini apa? R ini yang bermacam ragamnya. Jadi kepalanya ini harus selalu ada. Ingat, kepalanya ini harus selalu ada. NH3, CH, dan COO. Ini harus selalu ada. Nah, di sini ada yang namanya C alfa ya.
C posisi alfa, yaitu maksudnya apa? 1C dari posisi karboksilat. Jadi amina ini ada pada posisi C alfa. Kalau misal di sini ada gambaran lagi ya, C O OH C C, maka di sini adalah C alfa, di sini adalah C beta, dan di sini adalah C gamma, dan seterusnya ya. Bahasa apa itu ya? Yunani angka-angka gitu ya. Alfa, beta, gamma. Nah, kemudian ini kita lihat ya, umumnya ditulisan seperti ini. Ada COO, NH2, dan R. R ini yang nantinya akan bervariasi. Ada 20 jenis R ya, sehingga menghasilkan 20 jenis asam amino. Nah, di sini C alfa adalah atom C asimetrik, kecuali jika R adalah atom H. Nah, kalau misal di sini atom H, COOH, C, H, H, dan NH2, maka ini bukan asimetrik lagi ya. Yang ini bukan asimetrik, tapi ya bukan asimetrik ya, tapi simetrik. Nah, karena di sini bukan 4, si C ini tidak mengikat 4 gugus 4 gugus yang berbeda, tapi hanya 3 gugus yang berbeda, karena yang ininya sama. Disebut asimetrik kalau misal dia mengikat 4 gugus yang berbeda, itu akan menjadi atom C asimetrik. Kalau misal udah asimetrik, maka artinya si asam amino ini bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi ya, alias dia memiliki aktivitas optik. Kalau di monosakarida gitu ya, ada treosa, tetrosa, pentosa, heksosa. Misalkan heksosa, di glukosa itu ada beberapa jenis, beberapa jumlah atom C asimetrik ya. Nanti coba hitung, kalau nggak salah sekitar 4 atom C asimetrik. Karena di situ ada H, ada COOH, dan ada aldehid ya, aldehid, dan ke bawahnya ada C alkohol. Nah, itu adalah atom C asimetrik, sehingga dia bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi membelokkan cahaya yang terpolarisasi itu jadi belok, dia belok kanan atau belok kiri gitu ya. Nah, perhatikan lagi kalau untuk rumus Fisher itu dia ini adalah, bisa dibilang ini adalah rumus Fisher. Tapi kalau rumus bola kayak gimana? Bola batang, misalkan ini bola, udah gitu ini ke atas COOH, ini ke depan, ini ke belakang, ini H, dan ini ke depan. Nah, NH2. Nah, ini adalah struktur rumus bola batang ya. Molekul asam amino punya 2 konfigurasi. Umumnya dia konfigurasinya L. Jadi bukan konfigurasi D. Beda dengan karbohidrat sakarida. Umumnya memiliki konfigurasi D, bukan L. Konfigurasi L molekul asam amino di sebelah kiri C alfa gugus karboksilat. Molekul asam amino di sebelah kiri C alfa. Nah, ini ya. Kemudian gugus karboksilatnya di sebelah atas. Nah, tapi kalau konfigurasi D, molekul asam aminonya sebelah kanan C alfa, sebelah sini ya. Dan COH-nya sebelah atas. Jadi di sininya H. Jadi bentuknya standar kayak gini lah. Tapi nggak terlalu dibahas ya masalah D dan L ini, hanya untuk membedakan mana D mana L kayak gitu. Kalau di glukosa, ingat lagi bahwa D dan L itu dibedakan dari
gugus alkohol di C yang pertama sebelum dia membentuk siklik ya, proyeksi Howard. Oke, berikutnya adalah asam amino. Umumnya memiliki konfigurasi L seperti yang saya bilang tadi ya. Asam amino dengan konfigurasi D terdapat pada organisme mikro. Jadi mikroorganisme maksudnya. Jadi misalkan D asam glutamat pada Bacillus anthracis, D alanin pada dinding sel bakteri. D asam amino dapat diperoleh juga dari hidrolisis antibiotik gramisidin atau bacitracin. Jadi hidrolisis antibiotik gramisidin atau bacitracin nanti akan diperoleh molekul D ya. FYI apa nih? FYI. YI for your information only gitu ya. Konfigurasi asam amino tidak ada hubungan dengan arah putaran cahaya terpolarisasi. Jadi bukan di situ ya. D dan L itu nggak ada hubungan dengan ini belok kanan, ini belok kiri. Tapi hubungannya itu dengan, ingat lagi, dengan negatif dan positif ya. Negatif dan positif atau dextro dan levo. Ingat kan? Mudah-mudahan ingat ya. Oke, berikutnya. Apa sih yang membedakan antara asam amino dan hanya gugus amina dan hanya gugus karboksilat? Misalkan suatu senyawa hanya mengandung gugus amina. Suatu senyawa hanya mengandung gugus karboksilat. Kalau asam amino kan ada dua-duanya ya. Gugus amina ada, gugus karboksilatnya juga ada. Dua-duanya ada. Nah, sekarang gini kita lihat. Kalau hanya gugus amina, itu nggak larut di dalam air. Tapi larut dalam pelarut organik. Tapi hanya gugus karboksilat nggak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Contohnya asam lemak, ya kan? Makin panjang dia makin larut dalam air. Nah kemudian ada juga kalau asam amino dia larut air gitu, larut air walaupun si R-nya itu panjang gitu ya, tapi dia bisa larut air karena ada NH2 dan COH. Kenapa? Karena dia ngebentuk Zwitter ion. Apa itu Zwitter ion? Kita tengok nanti. Kemudian ini asam amino titik leburnya tinggi. Artinya titik lebur tinggi itu artinya dia meleleh pada suhu yang tinggi. Meleleh pada suhu yang tinggi. Nanti ini kita lihat lagi ya. Untuk muatan asam amino ini bermuatan, tapi kalau gugus aminanya aja, senyawa dengan gugus amina dia nggak bermuatan. Senyawa hanya dengan gugus karboksilat dia nggak bermuatan. Ini stabil ya. Polaritasnya tinggi. Kalau ini enggak. Elektrolit ini sangat elektrolit ya. Kalau yang lain nggak, ada yang nggak terlalu lah. Kayak NH2 sebenarnya stabil. Kalau COH itu kan dibilangnya asam ya, jadi akhirnya dia melepas asam. Tapi di sini tertulisnya enggak. Ionisasi dalam air dia membentuk Zwitter ion. Tapi kalau hanya aminonya aja dia menerima H+, artinya dia basa. Menurut apa? Bronsted-Lowry ya, Bronsted-Lowry. Ingat lagi hukum Bronsted-Lowry. Kalau menurut Arrhenius itu kan yang basa itu dia melepaskan OH- ya. Yang asam dia melepaskan H+. Nah, kalau dalam Bronsted-Lowry memang sinkron. Asam itu dia melepaskan H+. Tapi kalau basa dia bahasanya itu dia menerima H+. Nerima H+, bukan nangkap H+, ya. Dia nerima H+. Artinya pasrah aja dia mah dikasih H+. Alhamdulillah. Nggak dikasih juga ya nggak apa-apa. Kalau Zwitter ion itu ionnya amfoter, jadi dia bisa membentuk ion positif, dia bisa membentuk ion negatif. Amfoter ya, ingat lagi senyawa amfoter itu kayak aluminium golongan 3. Nah itu kan amfoter, bisa membentuk basa, bisa juga membentuk asam. Kayak gimana itu Zwitter ion? Nah ini contohnya Zwitter ion. Jadi
satu senyawa asam amino dia bisa membentuk anion pada pH tinggi. pH tinggi itu artinya apa? Artinya dia basa. Terus dia bisa membentuk kation. Kation itu ion positif pada pH rendah. pH rendah itu artinya apa? Asam. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pada pH rendah itu dominannya itu adalah H+, ya enggak sih? Ya enggak, ya dong. Nah, kalau kebanyakan ion H+ di sini, maka kondisi ini, kondisi zwitterion, kondisi setengah-setengah gitu ya, enggak positif, enggak negatif, itu nantinya akan lebih banyak menangkap H+. Cus, siapa yang H+, titik mana yang akan disosor nih? Tentu ini enggak. Yang disosor paling ini, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ini akan jadi COOH, ya kan? Dan ini tetap. Akhirnya yang tersisa adalah asam amino dengan ion positif. Nah, kemudian untuk basa itu suatu larutan jadi basa karena apa? Karena kebanyakan ion ohamin, ya. Akhirnya dia jadi basa dong. Nah, efeknya apa kalau kebanyakan ion ohamin? Ohamin ini akan nyosor yang mana? Nyosor yang ini bisa karena dia positif ya. Nyosor yang ini enggak karena sama gitu muatannya ya. Muatannya sama gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ohamin dia akan nyosor yang ini. Ini ada H+, kelebihan H. Akhirnya H yang ini dia akan lepas. Akhirnya H yang ini jadi tersisa NH2. Dan di sini akan terbentuk H2O, ya enggak? Sehingga tersisa adalah COOmin ini. Ya. Jadi kondisinya bisa asam, bisa basa. Tapi normalnya adalah dalam bentuk zwitterion. Kalau misal dikondisikan mau jadi asam, maka ditambahkan pH asam. Sehingga nantinya akan terbentuk ion positif. Dia menyesuaikan lingkungan. Lingkungannya asam, maka dia akan jadi positif gitu ya. Jadi seperti bunglon gitu. Lingkungannya hijau, maka dia akan jadi hijau. Lingkungannya meriah, dia akan ekstrovert gitu. Lingkungannya pendiam, dia akan jadi introvert gitu. Yes, mantap juga ya, keren ya. Nah, titik isolistrik asam amino adalah kedudukan di mana zwitterion asam amino berada dalam kondisi netral, tidak bermuatan. Nah, ya. Jadi zwitterion ini dalam kondisi netral atau tidak bermuatan. Gimana caranya? Dimanipulasi pH-nya. Sehingga dalam kondisi dalam sistem elektroforesis, asam amino ini tidak tertarik pada kutub positif maupun negatif. Jadi muatannya ini sama, positifnya sama, negatifnya sama. Akhirnya pas ditarik ke kutub positif, dia enggak, soalnya dia si negatif ini enggak tertarik. Soalnya apa? Di dekatnya juga udah ada pasangannya gitu, ngapain ngelirik yang lain gitu kan, kurang kerjaan gitu namanya. Kalau masih ngelirik yang lainnya juga namanya zolim gitu. Apa jadi emosi? Nah udah lanjut. Nah itu di otak-atik si pH-nya sehingga nantinya akan terbentuk zwitterion. Titik isolistrik sama, kelistrikannya sama. Bisa diciptakan dengan mendesain pH larutan tempat asam amino itu terlarut. Nah, contohnya gimana sih cara ngitung pH dari zwitterion? Jadi si asam amino ini akan jadi zwitterion kalau pH berapa? Kita lihat di sini ya. Ini kita pandang, ini gimana saya nutupnya? Nggak bisa nutup ini. Ini kita pandang senyawa ini dulu ya. Kita pandang senyawa ini aja kita pandang, jangan memandang yang lain, yang ini jangan. Ya. Fokus di sini, fokus di senyawa ini. Nah, di sini kita lihat ini ke sini. Ini ada H ya. Ini tidak ada H ya. Nah, artinya gini. Misalkan gini ya.
CH3COOH ya. Di sini ada H ya kan. Dia akan terurai menjadi CH3COO- ya enggak, ditambah H+. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Nah, ini merupakan asam lemah, benar enggak? Ini adalah asam lemah. Nah, untuk menghitung pH-nya, kita bisa menghitung menggunakan pH asam lemah. Hitungan mencari pH asam lemah. Gimana caranya? H+ dikali Ka, udah gitu dikali konsentrasi asam bagi konsentrasi garam. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Nah, H+ sama dengan Ka kali asam per garam. Asamnya itu yang mana? Yang ini asam. Garamnya itu yang mana? Yang ini garam. Ya. Asam dibagi garam. Gitu. Itu adalah menghitung pH dari asam lemah. Hitung pH dari asam lemah. Nah, ini ada Ka. Oh, artinya ini adalah Ka-nya. Nah, begitu juga dengan ini. Ini adalah posisi Ka1 nih, pKa1, yaitu reaksi ini dan reaksi ini. Posisinya ada di sini, pKa1. Dan ini juga sama. Ini lebih asam, lebih H-nya ada kan di sini, nggak ada asam. Ditambah H+, ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Nah, kalau iya silakan komen. Nah, udah gitu. Nah, artinya ini pKa2 ini punya siapa? Punya di sini nih, pKa2. Gitu. Ka2 ya, Ka2. Nah, sorry. Ini Ka2, ini Ka1. Nah, dari Ka1 didapatlah pKa. Ya. Dari Ka2 didapatlah pKa2. PK2 ya ini mah. Baiklah, sama aja. Dari mana itu PKA itu didapat sama kayak gini, pH sama dengan min log A plus, ya enggak? Ya enggak? Sama dengan nyari PKA. PKA sama dengan min log AA. Ya enggak? Ya. Kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya untuk bisa dapetin pH isolistrik dari Zwitter ion ini gimana? Ya di antara ini, di antara 2,34 dengan 9,6. Akhirnya didapatlah setengah kali 2,34 ditambah 9,6. Akhirnya didapat tengah-tengahnya berapa? 5,97. Nah, ini adalah pH isolistrik. Jadi saat pH-nya sekian 5,97, maka glisin itu berada pada posisi pH net berada posisi titik isolistriknya gitu. Jadi netral antara ion positif dan ion negatif. Jadi kalau misal ada ion negatif gitu ditarik sama kutub negatif, dia nggak tertarik. Ditarik oleh kutub positif, dia nggak tertarik. Karena apa? Positif negatif udah stabil gitu. Oke, lanjut ke sini nih. Nah, begitu juga dengan ini. Ini Zwitter ion asam aspartat. Ternyata dia ngebentuk 4 kondisi ion ya. Kondisi ion. Jadi normalnya ini nih Zwitter ionnya ada di sini. Neutral form nih. NH3+ dan COO-. Di sini kalau dalam kondisi asam H+-nya banyak, NH3 kebentuk. Kalau dalam kondisi basa banget, ini NH3 COO- ya. COO- ini kebentuk. Dalam kondisi basa NH3 ini ditarik kan. Sorry, gimana ini teh? Dalam kondisi basa ya.
dalam kondisi basah, CO2. Oh ini saudara, oh iya iya, dalam kondisi basah ada ohamin ya, ada ohamin kondisi basah, maka ini ditarik pertama, level pertama dia kehilangan H+, kebentuk ion negatif di sini. Terus dibuat jadi lebih basah nih, siapa lagi jadi korban nih? Si ini yang jadi korban, maka kebentuk si ini jadi netral. Maka yang ion negatifnya jadi ada 2 di sini ya. Ini kondisi sangat basah, high pH. Nah gimana cara nyari Zwitter ionnya? Balik lagi ke sini, jangan tertipu ya, balik ke sini. Yang harus kita cari adalah ini ya, the eye of witness ya. Jadi ada ini, fokusnya ke sini untuk nyari Zwitter ion, nggak kemana-mana, nggak usah nyari-nyari ke sini karena Zwitter ionnya ada di sini. Artinya berapa pH yang ada di sini? Ya di antara ini aja, antara ini dengan antara ini, tengah-tengahnya berapa? 1,88 dengan 3,65, tengah-tengahnya yaitu 2,98 di sini. So simple, right? Nah kemudian ini juga sama nih, ini kebentuk Zwitter ion dari lisin, kebentuk 4 ion. Mana yang netralnya nih? Kondisi netralnya. Ini dia. Ini kondisi ion netralnya. Nah, di sini ion positif, di sini ion negatif. Dalam kondisi banyak pH, OH-nya banyak, maka dia akan menyerang kutub positif ya. Ini, maka H di sini jadi berkurang dan di sini tinggal 1. Ya. Kemudian dalam kondisi H+ banyak, yang diserang adalah ini kan tentunya ya. Mana yang diserang? Oh ini dulu ya. Ini yang diserang sehingga di sini muncul ion positif. Kemudian apalagi dalam kondisi dibikin lagi, direndahin lagi si asamnya, pH-nya, maka di sini COO-nya akan berikatan dengan H. Sehingga di sini tidak bermuatan. Yang bermuatan adalah NH3+ di sini dan NH3+ di sini. Kemudian mana titik isolistriknya? Lagi-lagi fokus ke sini, fokus ke sini, fokus ke sini. Look at the eye, ya. Jadi fokus ke sini ya, di antara 8,95 dengan 10,53. Berapa titik isolistriknya? Maka kita peroleh 9,74. Ini adalah 9,74, ini tengah-tengahnya teh gitu. So simple, right? Nah sekarang kita ngelihat tentang golongan-golongan asam amino. Jadi asam amino itu dibagi 2 golongan awal-awal ya. Jadi ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Nah asam amino esensial ini nggak diproduksi sama tubuh. Tapi kalau asam amino non esensial itu nggak penting, nggak perlu kita konsumsi dari luar karena udah diproduksi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, asam amino esensial yang harus kita makan dari makanan kita yaitu ada alanin, valin, leucin, isoleucin, tronin, ada 10 pokoknya mah. Ini saya biasa ngapalinnya MTV HIT-PAL ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. M dari metionin, T dari treonin, V dari valin, H dari histidin, I dari isoleucin, T dari apa? Nggak ada kan? F dari fenilalanin, A dari arginin, R dari lisin, E lagi leucin. Tuh kan ada yang kurang 1. HIT-PAL, alanin, arginin, alanin. Nanti coba cek lagi ya, MTV HIT-PAL.
Oke, oke, nanti saya konfirmasi dulu ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, penggolongan asam amino berdasarkan rantai samping, atau rantai samping itu yang mana? Yang R-nya ini ya, yang R-nya. Nah, ada rantai karbon alifatik. Kayak gimana nih rantai karbon alifatik? Kayak gini. Dahsyat ya. Insya Allah. Nah, ini kita lihat di sini ada glisin. Mana glisin? Absen. Ini absen, glisin. Nah, ini merupakan struktur dasar dari asam amino. Jadi yang paling dasar, yang paling sederhana ini adalah glisin. Dan glisin ini bukan buntung ya, tapi dia ada H di sini. Hati-hati ya, ini setiap titik ini adalah C. Setiap titik ini adalah C. Bukan berarti ini apa, Pak? Jelas banget. Nah, kemudian struktur berikutnya ini adalah alanin. Alanin merupakan kedua yang paling sederhana. Dan hampir semua asam amino itu merupakan turunan dari alanin ya. Jadi dari alanin ini ada berapa C? Ada 1 2 3 C. Ini adalah alanin. Kemudian berikutnya adalah valin. Dari valin di sini 1 2 3 muncul cabang ke sini. Cabang ke sini dari alanin, cabang ke sini dari alanin ya. Kemudian berikutnya adalah leusin. Leusin ini dari alanin sampai sini kan. Nah, dari alanin ini muncul cabang ke sini, shoot ya. Ini adalah cabang baru dari alanin. Cool. Sekarang kemudian isoleusin. Isoleusin itu gimana maksudnya? Ini alanin sampai di sini, maka cabangnya itu ke sini. Shoot. Ah, gitulah. Mantap ya. Next. Yang gugus hidroksil. Jadi gugus hidroksil itu dia mengandung OH ya, ada serin, ada treonin. Serin. Ini dari alanin ke sini, muncul OH. Jadi pokoknya ada alkohol ya, namanya juga hidroksil. Kemudian untuk treonin ini, shoot. Alright, treonin. Cool. Nah, kemudian belerang ya, ada belerang dari alanin kemana lagi? Sini. Shoot, belerang. Shoot. Mantap. Kemudian dari ini metionin dari alanin ke sini. Shoot. Mirip nggak dengan cysteine? Beda sebenarnya. Kalau di metionin, di cysteine C-nya itu di sini nih. Tapi kalau di cysteine S-nya di sini. Tapi di metionin ini diselang sama C dulu. Ya, itu adalah cysteine dan metionin yang ada gugus belerang. Cysteine dan metionin. Yang sebelumnya serin dan treonin. Berikutnya adalah yang ada gugus asam atau amida. Amida itu apa? Ada amina dan keton ya. Nah, dari alanin kemana nih? Alanin apa? Asam aspartat dulu, baiklah. Ada asam karboksilat ya, ada asam karboksilat. Shoot. Ini. Nah, kalau ini gimana? Apa bedanya nih? Kalau ini amida nih, bukan asam karboksilat. Disebutin bahwa asam atau amida. Jadi asam glutamat itu turunan dari glutamin ya.
glutamin dari amida nih, ini adalah gugus amida. Nah, bereaksi dengan asam nih, jadi muncul OH-nya jadi asam glutamat. Kalau ini enggak Hashim ya, enggak asam, basi enggak basi gitu. Nah, kemudian untuk asam aspartat ini lebih sederhana dibandingkan dengan asam glutamat ya. Glutamat itu kan sebenarnya MSG ya, monosodium glutamat. Berarti protein, Pak ya. Berarti butuh kita, Pak. Butuh nggak butuh? Shoot, mantap sekali. Mengukir prestasi. Nah, ini bedanya dengan asam glutamat apa? Kalau di asam glutamat, kalau di aspartat ini langsung COOH, di sini langsung COOH. Tapi kalau di glutamat ini diseling dulu sama C ya. Itu aja bedanya antara asam glutamat dengan asam aspartat yang leluhurnya itu adalah glutamin dan asparagin. Next apa next? Next adalah yang mengandung basa. Basa itu artinya mengandung OH atau mengandung NH. Nah ini dia. Nggak perlu digambar lah ya. Jadi dari sini. Kalau arginin. Lama gak gambarnya. Kalau lisin ini. Ya lisin cuman rantai C-nya aja. Ujung-ujungnya NH2. Kalau di sini NH-nya bahkan ada 3 ya. Basah banget berarti. Kalau ini sama kayak lisin, cuman bedanya ada gugus hidroksi di sini. Akhirnya disebut hidroksilisin. Kemudian kalau histidin ini akan sangat dijelaskan di dalam asam nukleat nanti ya. Next yang mengandung cincin aromatik. Nah ini dia cincin aromatik. Cincin aromatik itu apa? Ada selang-seling ya. Selang-seling, rangkap, tidak rangkap, rangkap, tidak rangkap. Kayak puasa Daud, Pak. Iya, puasa Daud. Selang-seling ya. Triptofan. Kemudian kalau fenilalanin fokusnya ke R. Ini adalah R-nya ya. Bukan R-nya juga sih. Ini mah turunan dari alanin aja. Karena gugusnya sampai di sini itu alanin kan ya. Untuk memudahkan menghafal aja ini. Nah, ini fenilalanin, dan ini adalah tirosin. Tirosin itu berarti hidroksifenilalanin ya. Karena sebenarnya hanya menambahkan gugus OH di sini. Karena gugusnya sama sebenarnya dengan fenilalanin, ada gugus aromatik ditambah dengan OH. Kemudian kalau ini, nah ini beda nih. Ada cincin segi 5 dan segi 6 ya. Nah, berikutnya ikatan yang terikat pada nitrogen asam amino. Nah, ini nih, ini rada beda nih. Nah, ini nitrogen asam amino. Ini prolin, ini mulai dari si NH. Mulai dari ini kan C alfa ya. C alfa itu yang mengikat asam aminonya sebenarnya kan. Ini pun sama di C alfa. Jadi nitrogen amina di C alfa itu diikat langsung oleh siklik ya. Oh, ini bedanya apa? Prolin dengan hidroksiprolin. Bedanya cuma ini doang. Dua-duanya rantai siklik 5 ya.
Asam amino yang tidak terdapat dalam protein. Ada ornitin, ada homocysteine, homoserine, citrulline. Dan ini biasanya merupakan hasil biosintesis, zat antara ya dari biosintesis. Lagi bikin urea nih, jadi zat antaranya ornitin. Mau bikin metionin nih, ada mampir zat antaranya homocysteine. Mau bikin apa, bukan mau bikin, ini mah kalau metabolisme jadi penguraian ya. Jadi proses metabolisme reaksi treonin, aspartat dan metionin, zat antaranya adalah homoserin. Kemudian mau bikin urea, ini sama, ada citrulline dan ornitin. Kemudian lagi mau bikin hormon tiroid, zat pembentuk hormon tiroid, berarti bahannya itu adalah diiodotirosin. Bahan untuk bikin fenilalanin, dihidroksi fenilalanin. Ya, ingat lagi bahwa fenilalanin itu dibentuk dari tirosin ya. Jadi tirosin dengan fenilalanin itu bedanya hanya ada gugus OH-nya aja. Nah, sekarang pemisahan asam amino. Kita udah dapat nih protein. Protein kita cacak ya kan. Cacak itu artinya kita pecah-pecah. Kita lisis. Sehingga terbentuk nantinya asam amino. Tapi di dalam wadah itu kan tercampur semua asam amino. Kita pengen tahu nih komposisi protein ini, komposisinya asam amino apa aja. Misalkan dari kacang kedelai. Itu asam aminonya apa aja sih? Atau mungkin dari DNA ya. Asam aminonya apa aja di situ. Nah, asam amino pembentuk DNA pembentuk asam amino ya. Nah, jadi dari komposisi dari campuran itu asam amino yang tercampur kita pengen pisah-pisah, pengen tahu gimana caranya. Caranya ada beberapa macam. Jadi ada kromatografi, ada kertas, ada penukar ion. Kertas atau kromatografi lapis tipis, thin layer kromatografi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu TLC. Thin layer kromatografi. Thin layer kromatografi. Jadi perlu pemisahan. Jadi harus dipisah nih asam amino yang tercampur dalam larutan harus dipisah. Gimana caranya? Nah, ini caranya pakai kromatografi kertas. Ini sama dengan thin layer kromatografi. Jadi kita pakai kertas ya. Kalau misal dari TLC ini kita pakai plat kaca gitu ya, atau plastik yang kaku, udah gitu tempelin apa ya? Tempelin selulosa atau apa ya? Coba. Selulosa kalau nggak salah ya, tempelin. Thin layer kromatografi, iya, ditempel aluminium oksida atau silika gel ya. Nah, itu sebagai pasadiamnya. Nah, ini kaca ditempel silika gel, aluminium oksida ya, aluminium oksida. Jadi nanti si kertas itu atau si vasadiumnya itu ditempel atau dicelupkan ke dalam larutan. Celupin ke dalam larutan. Shush. Di bawah titik ya. Plotting line. Ini ditotolin dulu, totolin. Cus, totolin di sini. Ya, totolin di sini. Ini juga totolin 2 mungkin totolinnya. Udah gitu bawahnya dicelupin ke dalam larutan. Jangan sampai kena ya, jangan sampai kena. Nanti berdasarkan prinsip kapilaritas ya. Pohon itu kan menyerap air dari bawah kan pakai prinsip kapilaritas juga ya. Bisa sampai ke daun. Nah, ini berdasarkan prinsip kapilaritas. Nanti cairan itu kan akan naik ke atas. Nanti totolan ini kan ada campur-campur asam amino tuh ya. Jadi ada yang terpisah. Ada yang diem ikut larut
bersama dengan ini, misalkan kertas ya, ini ditotol di sini, titik totolan, ini dicelup ke dalam pelarut. Kemudian ini si pelarut itu kan dia naik ya, pelarut itu dia naik dia udah kayak telur bergerak. Nah, dia naik ke atas, si pelarut itu naik ke atas terus kan. Nah, nanti kalau asam amino yang cocok dengan pelarut, dia akan ikut larut, dia akan naik ke atas ya, akan naik ke atas sehingga nantinya ikut ke atas. Ada yang sampai di sini, terus ada juga si asam amino yang ya rada sedikit larut lah, tapi nggak terlalu larut banget. Nah, sampai di sini. Ada juga yang sama sekali nggak larut, walaupun di apa kapilaritas, terjadi kapilaritas juga. Jadi asam amino yang nggak larut di dalam pelarut ini dia nggak ikut naik ke atas, jadi akhirnya nanti terpisah gitu. Bedanya apa antara kromatografi kertas dengan kromatografi lapis tipis? Kalau kertas itu dia nyebar ya, jadi nggak rapi gitu. Tapi kromatografi lapis tipis itu lebih rapi, dia jadi nggak berserakan. Dan biasanya pakai bahan ninhidrin ya. Ninhidrin itu dia jadi saat disinar sama sinar UV itu nanti akan berfluoresensi, akan terdeteksi. Wah, udah ada berkas-berkas yang melaju gitu. Itu nanti akan terdeteksi. Kemudian yang terakhir ini adalah cara pemisahan yang berikutnya, berdasarkan pemisahan kromatografi penukar ion ini berdasarkan ionnya, berdasarkan muatan ya. Jadi berdasarkan muatan. Pemisahan tadi berdasarkan kelarutan, kalau ini berdasarkan muatan dari asam amino. Ceritanya gimana? Jadi gini, alkisah suatu kolom diisi oleh gel, yang katanya biasanya ini adalah selulosa gel. Selulosa gel ini kemudian dituangkan garam bermuatan ya, misalkan dituangkan basa, tergantung ya mau dibikin pH-nya berapa. Kalau misal dituangkan basa, misalkan dituangkan pH tertentu karena perkiraan ini mengandung asam amino dengan muatan tertentu gitu. Nah, akhirnya ini nanti dia akan bermuatan negatif. Dia akan bermuatan negatif, 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 negatif. Nah, dia akan bermuatan negatif. Kemudian kita tuangkan larutan asam amino yang udah asam amino yang udah dipisahkan, tapi masih tercampur dong. Asam amino yang udah terpisah di sini, tapi masih tercampur ya. Ada hijau. Nah, misalkan untuk yang ini, yang warna hijau itu muatannya positif. Muatannya adalah positif. Kemudian yang biru ya, si asam amino yang biru dia muatannya negatif. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat asam amino itu dituangkan ke sini, yang muatan negatif, dia akan lewat karena nggak suka, suasananya nggak suka saya. Nggak suka banget. Pengen cepet-cepet ke bawah. Karena kenapa? Ditarik oleh gaya gravitasi kan. Tapi beda halnya. Ini yang biru ya. Yang biru
Nah, yang biru dia akan sangat cepat dia lewat. Cepat 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 cepat, saya ingin cepat keluar. Oh, nggak tahan, suasananya nggak enak banget, negatif semua, sama dengan muatan saya. Nah, ini adalah asam amino yang dia akan terlebih dahulu keluar. Dia cepat banget, cet 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 cet, cet, langsung ke bawah. Tapi beda halnya dengan asam amino yang muatannya positif nih, yang muatannya positif. Jadi saat asam amino ini turun ke bawah, saat asam amino ini turun ke bawah, bener warnanya. Asam amino ini ngucur ke bawah, cet. Nah, udah nyampe sini, dia akan ngumpul di sini. Ah, jadi kalau misal yang muatannya positif, dia akan pas udah dikucurin dia akan banyak nempel di sini. Karena cocok banget ini. Waduh, asik nih lingkungannya. Melekat banget, melekat kuat ya. Jadi akhirnya ditunggu sampai beberapa lama juga dia nggak akan turun-turun gitu. Nggak akan turun-turun. Jadi akhirnya terpisah antara yang biru, yang muatan negatif asam amino negatif dengan asam amino yang positif. Lah ini gimana untuk ngeluarinnya? Maka dilarutkanlah, dikucurkanlah apa? Garam. Dikucurkanlah garam. Sehingga garam yang bermuatan positif negatif. Sehingga apa? Akan mengacaukan ikatan yang terjadi. Jadi apa istilahnya si kleci-kleci ini deh nanti akan melekat muatan-muatan yang lain dari garam ini gitu. Akhirnya si ini terganggu kan ketertarikannya dengan si gel ini, akhirnya dia ikut turun ke bawah. Tapi tentunya kita udah simpan, udah pisahin ini. Jadi kita siapin wadah yang baru gitu ya. Kita siapin wadah yang baru. Kita siapin wadah yang baru dan ini lebih. Nah, setelah setahun menunggu. Ya, gitulah pemirsa ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi itulah protein bagian pertama ya. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang lipid. Oke, nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa juga lewat Telegram, lewat grup kita ya. Kalau misal ya seperti itulah. Suka dengan videonya, klik tombol like-nya. Kalau misal belum subscribe, klik tombol subscribe merah. Dan aktifkan belnya ya. Nanti kalau misal ada video baru berikutnya akan dikasih tahu. Ting 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 gitu ya, ada bunyinya. Kayak gitu aja pemirsa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau misal pengen nengok video berikutnya, tengok ini ya. Untuk ngeliat playlistnya, tengok ke sini. Dan yang belum subscribe, klik di sini. Gitu aja lah ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.